الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواحنا أبائنا وأمواتنا وأجدادنا وجدتنا وذريتنا وقربتنا وأهلنا وأساتذتنا ورجالنا الكبر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض إلى مغاربها من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا يا رسول الله. Sumber seribu ijazah biasa bisa sumber seribu ijazah setelah seribu mahasiswa mari seribu di sumber seribu ijazah ya Haji Muhammad bin Haji Nur sumber seribu ijazah ya Haji Ismail bin Muhammad Ismail bin Muhammad Ali Wassumaila Syawal bin Syekh Ismail bin Muhammad bin Sani Ismail bin Muhammad bin Iskandar bin Sidi Ismail bin Muhammad bin Nasrullah Wassumaila bin Mukti bin Kajana bin Azam bin Kajinadi Wassumaila Sayyidi bin Nabi Sayyid Sayyidi Wassumaila Mu'adzin Mu'adzin Babana Sumaila Mu'adzin Syarif bin Haji Perkasa Wassumaila Mu'adzin bin Haji Muhammad Yasin Sumaila Habib Al-Rahman bin Ahmad Syekh Sumaila bin Al-Rahman bin Haji Sumaila Sayyid bin Abdullah Sumaila Syekh bin Jamal Sumaila bin Wassumaila aliku jama salana Wassumaila aliku seburilaya Sumaila aliku hadakoya Allah yaghfiruna ويرحمه ويجعل الجنة مسواكم الغادرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية السهل والعافية والسلامة والبركة والرحمة ولحقنا بالأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائنا أمهاتنا وأجدادنا جداتنا وذريتنا وقرابتنا وأهالنا وأساتذتنا المسلمين والمؤمنات خصوصا إلى جمعة صلاتنا اللهم أكرمنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم يا ربي يا رب يا نستعين بك يا ولينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة ورزقنا يا الله ورزقنا برزق حلال طيبا كثيرا باركا سلمنا يا الله سلم ديننا سلم أعمالنا سلم أولادنا ذريتنا سلم أولادنا سلم أولادنا بدينك لقدرنا ذاتنا وهذه نسيرنا وصلنا وصلنا من حديثنا
Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العظيم عدد كل شيء والربا واليمن أبد الآبدين ودار الداهرين. آمنت بالله الواحد الأحد الحق وحده لا شريك له وبفرد بما سواه. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ الرسول وإلهام ملائكة مقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأعنا بظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا فقهنا وفقه أهلنا وزين أهلنا بالقرآن الكريم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك بأحكامي محبتك ومعرفتك. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, nikmat kesempatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah kita, sholat subuh jamaah dan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan memuliakan orang tua kami, sepuh-sepuh, jemaah sholat nahar yang mungkin saya sebutkan satu persatu, kemudian mengulangi serta dan kami lanjut kepada kajian kita yaitu kitab fikih halaman 21, 4 baris dari bawah. Halaman 21, 4 baris dari bawah. Bacanya fasal. Ya. Sudah ketemu, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal
Suatu kalau bahasa Arab faslun ay mulai ini suatu fasal ya, jadi bab atau pan bagian sehingga kayak fasal perihal dalam menerangkan masalah perihal sembahyang sunatul idain. Jadi pasal ini menerangkan perihal atau masalah sembahyang sunat al-idaini, yakni artinya sembahyang hari raya. Nah, salat ya Id, baik salat hari raya Syawal ya, ada dua ya, sembahyang hari raya Syawal dan hari raya Haji. Nah, keduanya ini hukumnya sunat muakkadah. Jadi sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan wahya akan jadi sholatnya cuma 2 rakaat. Cara sholatnya 2 rakaat. Gitu. Jadi wahya rakaatani dan itu sholat sunat id 2 rakaat dikabru bertakbir. Takbirnya di rakaat yang pertama itu sab'an siwa ya, 7 kali takbir ya, selain siwa takbiratul ihrami, selain daripada takbiratul ihram. Jika habis takbiratul ihram usolli sunatan gitu umpamanya sholli sunata di Idul Fitri rakaataini makmuman la ilaha Allah. Nah, ini takbir ini dari itu, karena ini takbiratul ihram, ini rukun. Ya kan? Ketika kita takbir, ya, hati kita niat sahjaku sembahyang ya, sunat Idul Fitri atau sajaku sembahyang sunat Idul Adha 2 rakaat, kalau jadi imaman, kalau jadi makmuman. Baik. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, itu dari lafaz Allahu Akbar jangan lepas kita niat kita. Ketika takbir, jangan sebelum takbir atau sesudah takbir udah niat kita. Nggak sah walaupun sholatnya sunnah. Sama seperti sholat wajib rukunnya ya sama gitu ya, ketika takbir niat saja sembahyang sunat Idul Fitri makmum karena Allah Ta'ala baru saja sembahyang sunat Idul Adha 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Jadi ketika niat hati, tangan mengangkat di bawah sini. Nah, telinga itu mulut mengucap Allahu Akbar. Jadi jangan lepas niat itu ya ketika takbiratul ihram. Nah, setelah takbir baru takbir Allahu Akbar diselingi dengan pembacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 7 kali di rakaat pertama, kemudian waktu saniyati homsan dan di rakaat kedua 5 kali, itu selain siwa takbiratul qiyam, selain daripada takbir bangkit daripada ya rakaat yang pertama tadi. Lalu kemudian dilanjutkan dengan 2 khutbah ya, secara praktik gitu ya. Kemudian
Jadi pasal perihal sembahyang sunat al-Aidain, yakni sembahyang hari raya Syawal dan hari raya Haji. Nah ini ya Nabi mengerjakan sholat Id itu ya disunahkan sunat muakkad bagi setiap manusia laki-laki perempuan, merdeka atau budak, atau ketika dia bepergian atau ketika hadir, ya, atau buat banci, ya, dan diperintahkan berjamaah juga bisa dia sholat sendirian. Cuman kalau sholat sendirian nggak pakai nggak pakai khutbah ya oke. Saya mau mendengarin. Apa sunnah? Hingga kita aktualnya mana bagus berjamaah. Gitu ya. Bermula sunnah takbir, sunnah ya mengucap takbir. Ya takbirnya takbir mutlak, takbir yang dimana ketika masuk pada malam takbiran, lepas daripada maghrib, habis buka mulanya atau awalnya dari maghrib malam hari raya keduanya. Jadi ketika takbirnya itu dari mulai ba'da maghrib, habis buka langsung takbir. Itu malam hari raya keduanya. Ya, hingga takbiratul ihram sembahyang Id. Nah, kalau dari takbirnya sholat Idul Fitri, hari raya Idul Fitri itu disunahkan ketika setelah berbuka habis maghrib dimulainya ba'da maghrib mulainya sampai menjelang takbiratul ihram sembahyang Idul Fitri. Itu disunahkan. Setelah habis lebaran enggak disunahkan takbiran. Enggak baca takbir lagi gitu. Karena sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 ya, disebutkan walitukabiru, dan hendaklah kalian itu ya bertakbir pada Allah ya, ala ma'adakum, atas mendapatkan petunjuk kamu sekalian. Nah, itu kalau Idnya Idul Fitri. Jadi sunat takbir mutlak, udah dari habis maghrib sampai sholat Id. Setelah sholat Id tidak takbiratul ihram. Artinya kalau ada yang mengerjakan ya nggak apa-apa, tapi tidak disunahkan. Sunahnya dari maghrib sampai takbir hari raya, takbir sholat Id, nah, sholat hari raya Id, ya, sholat Idul Fitri. Bermula ini lafaz takbir yang afdal, yang paling utama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 kali. Dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, sampai 3 kali. Baru kemudian Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hajama ahzaba wa'da. La ilaha illallah, Allahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Ini disunahkan. Jadi sunnah ya ketika malam Idul Fitri itu kita disunahkan bertakbir, juga boleh disunahkan dia membaca Al-Quran atau zikir ya. Masalah yang penting dalam malam hari raya itu begadang, nggak pada tidur ya, begadangnya begadang gaple ya kan. Jadi kalau kita hati begini, kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan tahu tuh ya, artinya Allah Maha Besar. Ya, jadi Allah Tuhan yang Maha Besar. Kalau kita lihat dari semua ini, ya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, ya 3 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah ini dia benar-benar Allah Maha Besar, la ilaha tidak ada Tuhan yang berhak sembah dengan sebenar-benarnya illallah, Allah Akbar yang Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, walillahil hamd sampai 3 kali. Ya. Jadi kalimat ini 3 kali. Baru kemudian dia masuk ya Allahu Akbar kabira ya, bermula Allah itu Maha Besar kebesarannya, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya sekalian, alhamdulillah pakai jelasinnya ini simpel, kita mengaji ini aja gampang. Nah itu ya, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji lillahi bagi Allah. Di situ ada gantung lugo namanya, artinya segala puji bagi Allah, kasiran dengan pujian yang banyak, wa subhanallahi dan maha suci Allah, bukratan senantiasa pagi-pagi, wa asilan dan siang. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya illallah kecuali Allah. Wala na'budu, dan tidak ada na'budu yang kami sembah illa kecuali yang kami sembah iyahu, yaitu Allah. Mukhlisina, halnya ikhlas kami, lahuddin, bagi kami agama Islam. Walau karihal kafir, sekalipun benci orang-orang yang kafir. Kalau kita artinya itu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, wahdahu yang esa, sodako telah benar, wahdahu janji Allah. Jadi Allah tidak pernah ya bohong, janjinya selalu tepat. Nanti ya siapa orang yang takwa Allah akan masukkan ke dalam surga, namanya wa'ad. Ada lagi wa'id, ancaman. Wa nasara dan ya menolong kami membanya. Wa azazullahu wa jama'ahja bawahda, dan mengalahkan segala kaum kafir dengan sendirinya. Nah ini kalau kita artikan kita ini bahwa begitu maha besarnya Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Jadi kepunyaan Allah yang ada di 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Makanya wajar ketika kita habis berpuasa, kita kembali fitrah kita, disucikan diri kita dengan setelah kita zakat fitrah, nah maka kita kembali seperti bayi yang baru lahir. Maka terus sampai sekarang kegiatan itu kita lakukan.
La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Kemudian dan sunnah membanyakan takbir. Takbir ini maksudnya takbirnya terus dari maghrib sampai menjelang Id, menjelang sholat Id di dalam 2 malam hari raya, baik di dalam hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, hingga takbiratul ihram daripada sembahyang sunat Idain kedua itu. Jadi sampai dengan sholat Id, ya. Adapun takbir muqayyad tadi takbir mutlak. Kalau takbir mutlak khusus buat Idnya Idul Fitri. Nah, kalau takbir muqayyad di sini maka yaitu khusus pada Id Haji. Jadi ketika besok nih hari raya Id Haji, nah itu sesudahnya tiap-tiap sembahyang fardu itu disunahkan. Jadi habis sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya kan? Begitu setelah selesai salat disunahkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd, seperti tadi kalimat yang di atas itu. Ya. Jadi khusus pada Id Haji sesudahnya tiap-tiap sembahyang fardu, habis sholat fardu yang dibawa. Atau sunnah mulanya bagi orang yang tiada lagi mengerjakan amal haji, jadi tidak mengerjakan amal haji. Ya, nanti maka dari subuh hari Arafah, yang tidak mengerjakan haji itu disunahkan dari subuh hari Arafah. Berarti ketika pagi hari Arafah ada tarwiyah kan ya. Nah, tarwiyah itu tanggal 8 bulan haji. Kalau Arafah tanggal 9 bulan haji. Nah, itu dari subuh hari Arafah hingga asar hari 13. Namanya hari tasrik 11, 12, 13. Begitu hari yang ke-13 itu selesainya setelah asar. Jadi setelah asar hari tasrik berarti sudah tidak disunahkan takbir lagi. Gitu ya. Namanya takbir muqayyad khusus pada Id Haji. Adapun bagi orang yang lagi kerja amal haji, lagi sedang mengerjakan haji, kalau tadi yang tidak mengerjakan haji berarti ada di rumah, disunahkannya dari menjelang subuh hari Arafah hingga asar hari 13 haji. Adapun bagi orang yang lagi kerja amal haji, artinya sedang melaksanakan ibadah haji, maka dari zuhur hari nahar, itu hari yang tasrik ya disebutnya, hingga subuh hari 13 itu disunahkannya bagi orang yang mengerjakan haji dari zuhur hari nahar, ya, ketika dia mengerjakan haji hingga subuh hari 13 itu. Dan sunnah begadang, hadis sunnah begadang malamnya tak tidur dari menjelang maghrib sampai Id ya, itu disunahkan begadang, membanyakan takbir, membuat segala ibadah. Nah itu juga sunnah begadang, membuat segala ibadah. Arti semua ibadah, umpamanya dengan membaca Quran, kemudian ya amalan-amalan yang kita lakuin itu di malam hari raya itu, ya, yang memang disunahkan. Dan takbir di dalam hari raya keduanya, gitu, disunahkan takbir hari raya pagi ketika sebelum sholat Id. Dan sunat mandi itu adanya setelah ya habis menjelang inilah imsak ya,
subuh, yaitu kita disunahkan mandi hari raya. Soli ya nawaitu ghusla min yaumi idil adha atau nawaitu ghusla min yaumi idil fitri lillahi ta'ala. Itu yang diniatkannya saja mandi ya pada hari raya Id atau hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha dalam junub aja. Gitu. Ketika kita nyendok, gitu kan? Kalau mandi junub kan gitu. Ketika kita nyendok nih air, kemudian sampai di kepala, baru ada niat. Bukannya di luar. Ketika air kita sendok nih, kemudian nawaitu ghusla li hukmi hadas akbar an jamil badani lillahi ta'ala. Begitu air nyampe di atas, baru kita niat sambil kita jalankan air, hati kita niat saja mandi karena mengangkatkan hukum hadas yang besar bagi Allah Ta'ala. Umpama hari Jumat saja mandi ya, pada hari Jumat karena Allah Ta'ala. Saja mandi ya, pada hari raya Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Jadi mandinya itu rukun cuma dua. Satu niat gitu ya, di awal juz, awal bagian sampai air ke anggota badan kita. Keduanya meratakan air ke seluruh badan. Jadi wajib kena air selangkangan semuanya yang yang nggak kena air itu wajib kena. Apalagi yang orang-orang yang sudah ya keriput lah gitu. Jadi harus disunahkan digosok-gosok ya. Ini bagian-bagian ibu jari-jarinya itu kan, selah-selahnya itu wajib kena, jangan sampai nggak kena. Nah itu dibasuhnya, diratainya sambil hatinya. Jadi semuanya itu sama, baik dia mandi wajib ataupun mandi sunnah. Kalau gimana kalau dia umpamanya niatnya sebelum mandi, begitu dia niat lagi digayung, nawaitu ghusla li hukmi hadas akbar an jamil badani lillahi ta'ala. Artinya sudah niat saja mandi karena mengangkatkan hukum hadas yang besar daripada sekalian badanku untuk Allah Ta'ala. Kemudian baru dia dituangin air di badan, maka itu bukannya mandi azan, cuma mandi kebersihan mandi biasa. Jadi ketika air nyampe baru ada ya, maka berapa banyak orang yang mandinya tidak sesuai dengan syariat. Gitu, karena mandi itu merupakan syarat sahnya sholat, suci daripada hadas besar. Bagi laki-laki punya junub, kalau bagi perempuan punya haid, darah. Ya, kemudian ada nifas. Adapun jika kalau id haji, ya, maka sunnah sebelumnya makan. Ya. Ada sunnah mandi pagi yang paling dan pakai, ya, dan pakai yang paling bagus pakaiannya, yang halal. Jadi di situ yang dimaksudkan daripada pakaian bagus itu bersih, suci daripada najis. Bahkan dikatakan ya, satu til mengatakan laisa itu liman labisa, jadi bukan arti itu bagi orang yang berpakaian baru. Ya. Innama itu liman ta'atu tazidu, hanyalah itu bagi orang yang taatnya itu tambah. Jadi itu bukan karena dia pakai pakaian baru, disunahkan memang pakai pakaian baru gitu ya. Yang bagus pakaiannya di sini maksudnya bukan yang baru ya, tapi yang bersih, yang halal. Artinya yang boleh kita belinya itu dengan duit yang halal gitu. Nah makanya katakan gitu, walaysa itu liman tajamala, dan bukan itu bagi orang yang beria.
Ya, dipakai baru, kemudian rumahnya dicat, nah segala macam dibikin ya, binatangnya dirapi-rapiin, disaboin. Bukan dengan pakaian, warna-warni dan kendaraan. Innamal itu liman dzukira dzunub. Hanyalah itu bagi orang yang diampuni, ya baginya itu akan dosa-dosa. Jadi orang yang setelah melakukan ibadah puasa dari awal dia mulai Rajab, Roah sampai Ramadan, ketika masuk bulan Syawal dosa-dosanya diampuni, maka bagaikan seperti bayi yang baru lahir. Makanya di situ kita diajarkan di bulan Ramadan itu dari Rajab, Roah, puasa. Ya, baik hati kita disucikan, badan kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya itu. Ya disebutnya kayak inilah salah satunya kita benar-benar mendapatkan gitu. Hari raya kemenangan, bukan karena dia pakai baru puasanya kan ya. Ya, gitu yang halal pakaiannya. Ya. Adapun jikalau insyaallah ya Idul Fitri, maka sunnah makan sebelumnya pergi sembahyang Id. Jadi disunahkan sebelum berangkat dia makan dulu kupat, ya, atau nasi apalah gitu yang ada ya, gitu ya. Ya, adapun jika Id haji maka sunnah sebelumnya makan. Jadi kalau haji ya, disunahkan setelah pulang sholat baru, ya, gitu ya, baru dia makan gitu. Kenapa kok kalau sholat Idul Fitri itu kita disunahkan makan dulu? Karena agar kita lebih panjang ya waktunya orang yang belum membayar zakat fitrah. Jadi orang yang zakat fitrah itu ya dia masih ada kesempatan tuh sebelum takbiratul ihramnya itu sholat Id. Gitu. Tapi kalau Idul Adha, kenapa diburu-burukan? Karena untuk menyembelih kurban. Gitu. Fasoli maka sholatlah kamu di Rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah, artinya menumpahkan darah. Ini salah satunya perbedaan antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dan ini adalah keduanya sunat muakkadah yang Allah perintahkan itu di tahun kedua hijrah Nabi di kota Madinah. Nanti kita lanjut lagi. Adapun waktu sembahyang keduanya, jadi bagaimana kita bahas tentang sholat kaifiyah, caranya kita sholat Idul Fitri ataupun sholat sunat Idul Adha. Nanti dia setelah berhasil dapat ilmunya bisa dipraktekkan di sini. Itu kenapa? Ya satu, kalau Id makan sunnah tidak seperti Jumat ya. Tinggal kesimpulannya minta nyoba sama lingkungan ya, tujuan apa untuk menolong yang udah gak kuat untuk naik ke atas, jadi tinggal pokoknya. Tapi yang jelas kalau saya di sana di Citayam itu di musola ada, di masjid ada, dan nggak ada berantem. Alhamdulillah gitu. Harapan saya juga di sini begitu, masjid ramai, masjid ini ramai, musola ramai, dan semuanya bareng-bareng. Inilah salah satu tujuan daripada tempat ibadah, memakmurkan yang ada di lingkungannya dan juga ya di dalam satu kampung dari para rapi jaya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini Allah berkati ilmu yang bermanfaat, semoga sehat.
Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Mahmud wa sallallahu Muhammad bil awwalin wal akhirin wasallim wa rabbi wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyi minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna ala zikrika syukrika husna ibadati. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah. Allahumma tawil umurana fi ta'atir rasul. Allahumma tawil umurana fi ta'atil walidain. Allahumma tawil umurana fi ta'atil ulama. Allahumma ahsin ahlakana menawir qulubana wa tuqa wal afaq wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana salamna wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya ada titipan amanat dari Kiai. Dari Kamal.
buat semuanya. Besok hari Minggu. Udah ngapa itu? Apa namanya? Iya, 3 mah. Nggak wajib dulu. Saya sama dia berangkat ke apa? Besok Minggu depan ya besok. Besok. Paling acaranya itu kayaknya zikir tahlil, maulid, ceramah. Ya udah makan, paling gitu kali acaranya. Kayak dulu. Iya. Kayak gitu. Santai besok. Halo. Iya. Nah, itu udah juga. Aman deh. Ini nih, orang sini. Dia nih buat makan buat Makan. besok kayak kita Buat semua kita insya Allah ya bisa hadir hari Minggu. bisa hadir, bisa berangkat, Terus ada lagi satu lagi. Kan selama dia berangkat saya diminta untuk apa ya namanya? Ini Katiban setiap malam Jumat. Jadi kita diminta untuk hadir Jumat. oh di pondok. Malam Jumat bagi yang sempat ya setelah Ba'da Isya paling sekitar mulainya habis dia berangkat lah. Bagi yang mau ngumpulin pahala. Bagi yang mau ngumpulin pahala. Iya. Ya namanya kita ngedoain ya. Gimana kita ini. Oh.